Yang mengungkap sebenarnya dalam hal ini adalah bukan Richard Eliezer. Yang mengungkap adalah Pak Ferdy Sambo sendiri dengan mengakui semua apa yang telah terjadi. Orang yang disuruh ini biasa tidak dapat dipertanggungjawabkan karena dia hanya merupakan alat saja. Kalau seandainya orang tidak mengetahui sama sekali, maka tentu tidaklah bisa memposisikan orang itu sebagai turut serta dalam melakukan tindak pidana tersebut. Bersama memasuki tahun 2023, sidang perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat semakin mendekati penghujung. Hari ini, Richard Eliezer sudah selesai menjalani sidang pemeriksaan terdakwa. Rabu kemarin, Majelis Hakim bersama dengan Jaksa Penuntut Umum dan para penasihat hukum turun gunung mengecek langsung tempat kejadian perkara. Sepekan terakhir, kita juga melihat kelima terdakwa silih berganti menghadirkan saksi meringankan demi lolos dari pasal 340 pembunuhan berencana. Apakah keterangan saksi ahli ampuh mempengaruhi hakim? Inilah kontroversi selengkapnya tarung akal di penghujung sidang. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Untuk membahasnya sudah hadir 6 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kiri saya adalah penasihat hukum Richard Eliezer Roni Talapesi. Berikutnya penasihat hukum keluarga almarhum Brigadir Yosua Martin Lukasi Manjuntak. Dan ahli hukum pidana yang menjadi saksi meringankan Richard Eliezer Albert Aris. Dan di sebelah kanan saya ada penasihat hukum Putri Chandrawati Febri Diansyah, penasihat hukum Ricky Rizal Zena Dinda DVK dan ahli hukum pidana yang menjadi saksi meringankan Ferdy Sambo, Profesor Elwi Daniel. Selamat malam, terima kasih sudah hadir di kontroversi. Terima kasih. Saya akan mulai langsung dari Mas Febri. Pihak Anda meminta hakim untuk mengecek TKP. Apa yang mau dibuktikan? Ya, pertama memang kami mengajukan surat pada tanggal 13 Desember ya. Jadi cukup lama sebenarnya. Kami berharap sederhana. Seperti yang kami sampaikan sejak awal, kami ingin perkara ini dibuat seterang-terangnya. Jadi tidak ada yang disembunyikan, sehingga kalau majelis hakim melihat langsung ke rumah Saguling dan rumah Duren 3, harapannya secara persis akan bisa dilihat keterangan saksi yang sudah muncul di sidang, CCTV yang diputarkan di sidang, dan beberapa fakta-fakta yang mengemuka di sidang yang mungkin secara visual belum tergambar. Contohnya? Jadi ada banyak hal, misalnya kalau peristiwa di rumah Saguling, peristiwa pertama adalah keterangan Richard ya, yang membawa senjata ke lantai 3. Kalau di CCTV kan kita lihat sebenarnya Richard belok ke kiri. Padahal jalan ke lantai 3 lewat samping lift itu, tangga samping lift itu adalah belok ke sebelah kanan. Dan tidak ada satupun CCTV yang menunjukkan Richard membawa senjata stayer itu ke lantai 3 bersama Kuat Ma'ruf ataupun turun bersama Kuat Ma'ruf. Nah, ini salah satu contoh. Kemudian yang kedua di rumah Duren 3. Di dakwaan jaksa disebut seolah-olah Joshua digiring untuk pergi ke rumah Duren 3. Tapi yang kita lihat justru di CCTV dan posisinya juga bisa terlihat secara visual kemarin, Joshua justru bisa bebas berjalan sendirian. Keluar dari gerbang, kemudian masuk lagi, keluar lagi dari gerbang, dan kebetulan melihat mobil Pak Ferdy Sambo waktu itu. Dan kemudian masuk ke taman di sebelah samping kanan. Jadi kalau dakwaan jaksa mengatakan Bu Putri membawa Joshua dan menggiring Joshua bersama-sama dengan terdakwa yang lain untuk ke Duren 3, itu terpatahkan sebenarnya. Oke. Terpatahkan tidak, Bang Roni? Dan yang terakhir poinnya di rumah Duren 3, ternyata ketika majelis hakim melihat kamar Bu Putri, dari kamar tersebut memang tidak terlihat posisi ada 3 poin penembakan. ya? 3 poin itu terpatahkan atau tidak, Bang Roni? Terima kasih Mbak Sylvia. Kalau kami melihat kemarin, hakim datang ke TKP, ini adalah hal yang baik untuk memverifikasi keterangan Richard Eliezer. Richard Eliezer menyampaikan terkait dengan tangga dapur, kemudian ada dapur, kemudian ada lantai 2, lantai 3, kemudian menyampaikan bagaimana garasi. Ini kan semuanya menjadi suatu gambaran yang utuh. Saya coba menjawab yang disampaikan rekan Febria terkait dengan CCTV yang ada di rumah Saguling kan. Yang perlu kita ketahui bahwa fakta persidangan, bahwa CCTV yang ada yang diserahkan kepada penyidik melalui flash disk itu hanya di lantai 1. Jadi kami menduga bahwa CCTV itu tidak lengkap. Dan fakta kemarin ketika kami mengunjungi rumah Saguling, kami melihat bahwa setiap sudut rumah
per lantai itu ada CCTV. Nah, kami berharap kalau rekan Febri menyampaikan bahwa ketika tidak ada CCTV Richard Eliezer naik ke atas dengan Kuat Maruf, ya kami berharap bahwa keluarkanlah CCTV yang ada di lantai 2, lantai 3 supaya apa perkara ini jadi jelas gitu loh. Dan juga terkait dengan peristiwa di Duren 3 menurut kami ini sudah menjadi peristiwa yang utuh ya, karena apa, majelis hakim melihat kan posisi berdiri, jarak tembak, kemudian kan perlu yang kita ketahui Mbak Sylvia, di rumah Duren 3 yang memegang senjata itu adalah Richard Eliezer dan Verdi Sambo. Ini terungkap di persidangan, walaupun Verdi Sambo menyangkal bahwa dia ikut menembak. Tetapi kan fakta persidangan menyampaikan dia ikut menembak tembok kan. Nah, pertanyaannya, penembak kedua Richard Eliezer kan bukan Ricky Rizal dan Kuat Maruf. Yang di dalam rumah TKP Duren 3 itu kan hanya 2 orang itu. Kenapa? Kuat Maruf juga menyampaikan bahwa Bapak itu maju sambil menengok ke belakang, dia takut ditembak, kemudian menembak ke tembok. Kemudian Ricky Rizal juga menyampaikan bahwa Bapak maju, ada kata berlutut. Dari kemarin terlihat kemungkinan ada penembak kedua tadi? Ya, sesuai keterangan klien saya. Oke, Gitu ya. bagaimana itu Mas Ferry? Jadi dari keterangan Mas Roni tadi justru mengkonfirmasi bahwa buktinya lemah terkait dengan membawa stayer ke lantai 3. Dan saya duga ya, Mas Roni tidak memahami jenis CCTV. Jadi ada CCTV yang ada DVR dan ada hard disk di dalamnya. Ada CCTV, kalau zaman sekarang ada itu Mas Roni, CCTV yang hanya bisa dilihat dari gadget dari kejauhan. Itu yang pertama, jadi harus dibedakan. Apakah CCTV tersebut adalah CCTV yang bisa dilihat menggunakan internet dari kejauhan untuk melihat bagaimana situasi di rumah, bagaimana anak-anak di rumah. Saya pikir itu juga sebelumnya saya pikir sebenarnya Jawab itu dulu, bisa Bang Roni. Satu poin lagi. Satu poin dulu soal CCTV. Masih terkait CCTV. Saya begini, kalau mengenai Kalau CCTV di lantai 2 dan lantai 3 itu ada, maka seharusnya itu sudah disita oleh penyidik pada saat itu. Kenapa? Karena penyidik tidak hanya menyita 4 atau 3 CCTV seperti yang disebutkan tadi. Ada puluhan CCTV yang diidentifikasi oleh penyidik dan tidak ada satu pun bukti bahwa Richard Eliezer membawa stayer ke lantai 3 bersama Kuat Ma'ruf. Bagaimana, Bang Roni? Kita bantah. Tuduhan tersebut. Ini kita bantah. Kalau kita lihat ya CCTV ya, bagaimana mereka menurunkan barang, ketika barang turun, ada ini belok ke kiri. Karena SOP-nya seperti itu. Ketika barang turun itu harus diinspektan sama dari ART. Itu kan terungkap juga. Gitu loh. Terkait juga CCTV lantai 2, lantai 3, teknologi apa yang mau dipakai, saya pikir bahwa semua bisa akses seharusnya ya. Logika sederhananya seperti itu, Mbak. Oke, soal ya, Bang Martin? Jadi begini, ada informasi yang saya terima dari keluarga bahwa CCTV yang digunakan oleh Verdi Sambo itu adalah kualitas yang paling baik. Bahkan sampai katanya jarum jatuh pun itu suaranya terdengar. Nah, CCTV yang dimaksud oleh rekan kita ini adalah CCTV yang diperoleh disita dari Polda, ya. Yang sebelumnya pernah ada suara menarasikan, wah kejadian ini seperti ini, kejadian ini seperti ini. Dan dalam alat bukti elektronik sumber primer harus ada. Nah, kembali lagi tadi mengenai CCTV. Kalau CCTV tidak utuh, ya, dan diperlihatkan di depan persidangan dan diambil dengan cara yang tidak sah, menurut saya itu tidak kuat. Dan saya tambahkan lagi sedikit lagi tadi mengenai logikal falasi yang dibangun oleh rekan kita ini bahwa tidak ada yang membawa korban ke Duren 3 karena almarhum ini bebas berkeliaran gitu ya. Ajudan itu memang dididik untuk menunggu perintah atasan. Jadi bukan karena dia bisa jalan-jalan di depan taman, dia tidak diarahkan ke Duren 3. Jadi menurut saya terlalu cepat, terlalu prematur. Terlalu prematur, Mas Ferry. Anda mengatakan bahwa dakwaan itu gugur. Saya berani bertaruh, kalau bertaruh itu legal ya. Bahwa klien Anda pasti akan kena 340. Demikian. Gantian ya kita bicara ya. Siap. Kalau bicara soal CCTV, mungkin banyak yang tidak menyimak. Seolah-olah CCTV yang ditayangkan di sidang itu hanya sekali. Padahal CCTV ditayangkan 2 kali. Pertama ditayangkan atas permintaan klien kami, atas permintaan kami sebagai penasihat hukum. Kenapa? Karena sebelumnya yang ditayangkan itu hanya potongan, fragmen gambar-gambar yang diambil dari CCTV. Dan kalau CCTV tersebut dikatakan tidak sah tadi oleh rekan Martin, justru pada saat itulah bukti bahwa Joshua masih hidup ketika Verdi Sambo datang, itu justru tidak bisa digunakan. Padahal itulah sebenarnya yang membongkar perkara ini. Kita ingat CCTV itu sempat hilang. Pemberitaan sudah banyak membahas itu. Tapi kemudian karena kerja penyidik menemukan kembali CCTV tersebut. Dan dari CCTV itulah mulai terungkap skenario di Duren 3 itu.
Lalu apa maksudnya ketika CCTV dikatakan tidak sah misalnya? Boleh Karena saya itulah, Jadi karena kalau itulah yang saya boleh saya mengajak, tambah, tidak sah saya itu mengajak karena kita fakta semua persidangan katanya untuk berpikir terimanya pakai secara flash disk. adil. Boleh. Roni? Jadi fakta persidangan yang terungkap ahli digital forensik ketika ditanyakan menerima itu dari flash disk, Mbak. Itu yang menjadi pertanyaan kan. Jadi kami menduga bahwa CCTV yang ada di lantai 1 tentang keterangan Richard Eliezer itu juga pun kami duga dipilah-pilah juga gitu loh. Pak Martin? Boleh saya tambahkan? Jadi gini, rekan Febri ini lupa pasal 184. Kalau semuanya hanya harus didasarkan dengan CCTV, saya pikir nggak usah ada persidangan. Di sini sudah banyak saksi yang mengkonfirmasi terkait kejadian per kejadian, posisi per posisi. Jadi tidak ada CCTV pun sebenarnya sudah bisa untuk membuktikan ini, Mbak Sylvia. Nah, kenapa tadi saya bilang tidak sah? Karena CCTV yang digunakan oleh rekan ini untuk mengeneralisir ya satu fakta untuk semua fakta, faktanya itu disita dari orang-orang Polda yang wadirnya sudah kena PTDH. Sebelumnya itu ada suara Sorry, narasi Zilvia. seakan-akan. Ini saya tambahkan sedikit ya. Ini keliru sekali. Selesaikan sedikit, baru nanti Mas Febri saya berikan giliran menjawab. Jadi gini loh, dulu ada CCTV yang ditayangkan di salah satu TV ya, yang pada saat ditayangkan di YouTube itu ada suaranya, bahkan bisa di zoom. Nah, menurut ketentuan dari Undang-Undang ITE ya, itu sudah dalam bentuk modifikasi. Apakah itu sah atau tidak? Ya nanti biar hakim menentukan. Tapi kalau disuruh untuk membuktikan, kita sudah punya banyak saksi dan juga ahli yang untuk menentukan itu. Itu yang saya sebut tadi tidak paham dengan bukti elektronik. Kenapa? Tadi disebut soal flash disk. Ada fakta yang dilupakan. Tadi saya sebut CCTV itu 2 kali. Kalau kita baca berita acara penyitaan CCTV itu disebutkan secara detail. Penyitaan dari siapa, kapan, dan jumlahnya berapa, apa saja yang disita. Jadi ada yang sudah disita oleh penyidik dalam konteks perolehan alat bukti, maka inilah yang disebut dengan perolehan alat bukti secara sah atau tidak. Kemudian ada proses analisis oleh ahli digital forensik. Apakah ahli itu dari Ferdi Sambo atau Bu Putri? Tidak, ahli itu dari kepolisian. Nah, kalau tuduhannya tadi seolah-olah yang saya pahami ya, ada rekayasa bukti, maka itu tuduhan serius terhadap para penyidik. Dan sampai sekarang kita lihat, kalau bicara soal pemeriksaan etik, nggak ada satupun yang bicara terkait dengan CCTV tersebut. Artinya apa? Ini argumentasi-argumentasi baru yang khawatir sekali dengan tayangan CCTV. Kenapa? Karena di CCTV itu terbukti bahwa Ferdi Sambo tidak menggunakan sarung tangan di rumah Saguling. Ferdi Sambo tidak pakai sarung tangan di rumah Duren 3. Sementara kembali lagi soal sarung tangan ini. Dari CCTV pindah ke sarung tangan. Menyampaikan bahwa Ferdi Sambo memakai sarung tangan dari rumah Saguling. Richard Eliezer menyampaikan bahwa Ferdi Sambo memakai sarung tangan di dalam rumah Duren 3. Ini kita luruskan ya, Bung Febri ya. Jadi tidak pernah klien saya. Ada 21 keterangan Richard kalau dibandingkan. Jadi begini, kita bicara fakta persidangan. Kita bicara fakta persidangan. Jadi tidak bisa digeneralisir. Sampai ke proses persidangan. Klien Anda juga pun banyak merubah BAP. Klien Anda juga pun banyak. Jangan. Jadi jangan membuat image seolah-olah klien saya tidak konsisten. Fakta persidangan. Fakta persidangan. Itu 2 hal ya. Boleh disudahi dulu Bapak-bapak. Keterangan klien saya logis, tidak berbelit-belit. Ini 2 hal. Kita sudah membahas soal CCTV, kemudian pindah ke sarung tangan. Tangannya Ferdi Sambo masuk ke dalam kantong. Bagaimana Anda bisa melihat dia tidak pakai? Sampai sekarang masih bertahan dengan argumen masing-masing, memakai sarung tangan dan tidak memakai sarung tangan. Boleh kita kembali lagi ke TKP ya, karena itu yang menjadi terbaru kemarin hakim mengecek langsung. Saya ingin tanya kepada Mbak Zena, kita sambil tampilkan visual layout di lantai 1. Kalau kita lihat, TKP itu kan memperlihatkan posisi masing-masing terdakwa pada saat penembakan itu terjadi. Dan kita juga bisa lihat, boleh ditampilkan teman-teman gambarnya, layout lantai 1 Duren 3 ini tidak terlalu besar sebetulnya. Ada meja, ada dapur di belakangnya, ada TV. Jadi semakin menjadi tanda tanya sebetulnya kalau tidak ada yang melihat Sambo menembak Yosua selain Richard, termasuk klien Anda, Ricky Rizal. Bagaimana argumentasinya? Ini menarik ini Mbak Sylvia. Karena setelah dari kemarin itu kita langsung sidang di TKP di Duren 3, ini pada menanyakan masa ruangan sesempit itu ya katanya. Tidak bisa melihat Ferdi Sambo menembak. Padahal sudah jelas sekali dan konsisten klien saya bahwa klien saya menghampiri suara yang ada lewat HT, suaranya Romer.
Itu dia sempat ke arah dapur, dan itu bagaimana melihatnya ya ke arah dapur, kita juga sudah datang juga ke situ, gimana cara ngelihatnya kalau mau ke arah keluar untuk melihat. Dan memang setelah kembali lagi, disitulah dia baru melihat Ferdy Sambo menembakkan dinding. Jadi bagaimana bisa melihat, dan itu juga sudah terkonfirmasi sama saksi ahli poligraf, bahwa itu kan ada pertanyaan apakah saudara Ricky melihat Ferdy Sambo menembak ke Joshua atau tidak. Dia jawab tidak, dan hasilnya tidak terindikasi berbohong. Kita ingat Bang Roni, kalau alasannya adalah terdistraksi dengan suara HT dari Romer, bukankah Romer sudah mengatakan dia tidak menggunakan HT pada saat itu? Betul, Mbak Sylvia. Fakta di persidangan bahwa Romer tidak pernah memanggil lewat HT ya. Ini juga terungkap di persidangan kan. Tapi kita nggak tahu apakah saudara Ricky Rizal mendengar suara yang lain atau apa, kita nggak tahu ya. Tetapi bahwa fakta kemarin ketika majelis hakim mendatangi rumah yang ada di Duren 3, melihat rumah yang kecil, kemudian jarak yang terlalu dekat, kemudian posisi dari para terdakwa, tentunya hakim punya penilaian tersendiri ya. Tapi di sini penjelasan bahwa menarik tadi Mbak Sena sampaikan mengenai ahli poligraf ya. Ketika di persidangan saya memperhatikan bahwa di persidangan Mbak Sena, ahli yang dihadirkan mengakui bahwa ahli poligraf itu merupakan alat bukti yang sah. Kenapa? Karena ada salah satu terdakwa yang bernama Kuat Maruf yang tidak mengakui bahwa dia tidak melihat, sedangkan hasilnya dia berbohong. Ini yang Tapi menarik. karena hasil poligraf Ricky ini menguntungkan buat Ricky, makanya akhirnya diakui Ini poligraf sebenarnya sebagai alat lucu, bukti yang sah. Mbak Zilvia. Sebenarnya waktu di BAP itu yang kami baca adalah Romer itu mengakui teriak-teriak, dan sempat waktu sebagai saksi di persidangan ia mengakui teriak-teriak. Lalu bagaimana itu bisa terdengar dari HT kalau misalkan dia bilang dia tidak teriak-teriak, sedangkan dia mengakui teriak-teriak. Romer mengaku teriak-teriak tapi tidak Teriak-teriak. mengakui menggunakan HT. Betul. Oke. Tapi Ricky tetap bersikukuh bahwa dia Tetap mendengar bersikukuh karena dia teriakan mendengar. Romer. Apakah itu dari HT ataukah dari yang HT. lain? Dia bilangnya dari HT ya. Oke. Saya ingin langsung masuk kepada dua ahli. Satu, saksi ahli yang dihadirkan untuk meringankan kubu Sambo, dan satu lagi untuk Richard Eliezer. Saya mulai dari Prof. Elwi. Prof. Elwi, sejauh ini apakah menurut Anda, karena ini adalah kasus pembunuhan berencana, sudah cukupkah fakta di persidangan dan juga alat bukti membuktikan telah terjadi pembunuhan berencana? Baik, Mbak Zelvi, saya kira tidak seperti itu ya, Mbak ya. Karena di sini ada dua kubu. Pada kubu di sana tentu akan menyampaikan bahwa di dalam fakta persidangan sudah terungkap bahwa ada perencanaan di dalam kasus pembunuhan ini. Sementara kubu yang di seberang sini menganggap bahwa tidak ada perencanaan di situ. Nah, semuanya menurut saya tentu harus kita kembalikan kepada rumusan normatif yang ada. Memang pembentuk undang-undang tidak memberikan pengertian secara eksplisit tentang apa yang disebut dengan unsur direncanakan terlebih dahulu itu. Nah, pada ketika pembentuk undang-undang tidak menjelaskan, tentu kita harus melihat pada aspek doktrin, pada teori, kemudian pada jurisprudensi atau putusan-putusan hakim sebelumnya. Itu sudah hampir disepakati bahwa yang dikatakan pembunuhan berencana itu atau unsur yang direncanakan terlebih dahulu itu harus memenuhi paling tidak 3 aspek. Oke. Yang pertama adalah pada ketika kehendak itu timbul dalam suasana tenang. Oke, ketenangan. Nah, kalau kita bicara dalam suasana tenang ini tentu kita bicara soal aspek kejiwaan. Baik. Kemudian yang kedua, ada rentang waktu antara timbulnya perencanaan itu dengan pelaksanaan perencanaan, timbulnya kehendak itu dengan pelaksanaan kehendak. Rentang waktu itu boleh panjang, boleh pendek, akan tetapi yang paling penting adalah dalam rentang waktu itu ada ketenangan dari si pelaku untuk memikirkan atau menarik kembali perbuatannya. Yang ketiga? Kemudian yang ketiga adalah pada waktu melaksanakan kehendak itu, pada waktu dieksekusi itu juga harus dalam suasana tenang. Nah, penilaian seperti inilah menurut saya yang tentu harus dikembalikan kepada pembuktian yang ada. Dan pertanyaan saya, apakah sejauh ini pembuktian yang ada, fakta di persidangan sudah bisa memperlihatkan ini